Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita coba problem atau masalah lain yang cukup mirip gitu ya dengan problem yang sebelumnya kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya di video yang kemarin saya upload itu kalau teman-teman lihat itu kan kita diminta untuk construct binary tree juga, cuman dia dari in order dan pre-order kan ya. Oke. Nah, tapi kalau yang sekarang itu dia dari in order dan post order. Oke, bedanya apa? Jadi gini, aku akan coba jelaskan secara singkat ya. Saya berharap semoga teman-teman juga bisa paham gitu ya. Nah, jadi in order itu dia nama lainnya itu adalah dari kiri ke kanan atau left to right gitu ya. Jadi alur logikanya itu adalah gini. Dia akan explore bagian kiri dulu ya, baru dia explore rootnya ya, baru dia explore bagian kanannya. Oke. Ini aku coba pindahin ya, biar semua teksnya itu ada di item-item di screenshotnya. Nah, di sini. Oke. Jadi dari kiri ke rootnya dulu, baru ke kanan ya. Nah, itu in order. Kalau pre-order ya, itu dia alur logikanya dari root dulu, terus dia ke kiri, baru dia ke kanan gitu ya. Itu kalau pre-order. Kalau post order ya, itu dia mirip dengan in order, cuman dia awalnya left dulu juga sama. Cuman sekarang yang kedua itu dia adalah right. Jadi bukan root kayak in order ya. Jadi kalau post order itu dia right dulu, baru yang terakhir adalah rootnya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalkan kita lihat di contoh yang pertama, kalau in order berarti kita akan coba ini mula-mula dari root node ya. Tapi kita nggak langsung tambahin ke listnya gitu ya. Jadi ini misalkan ada list dari in order gitu ya. Ini in order. Nah, jadi mula-mula di root node 3, tapi kita nggak tambahin ke listnya. Kenapa? Karena kan alur logikanya kita explore yang kiri dulu. Oke, jadi kita coba cari ada nggak elemen di bagian bawah kiri dari 3. Ternyata ada. Oke. Nah, tapi sampai sini kita belum bisa masukin ke listnya. Kenapa? Karena kita harus cek lagi teman-teman. Ada nggak dari 9 itu di bagian bawah kirinya ada elemen nggak? Ternyata nggak ada. Di bagian bawah kanannya ada elemen nggak? Ternyata nggak ada juga. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita udah selesai nih untuk explore bagian bawah kiri dari si root node 3. Berarti kita juga bisa pastikan bahwa bahwa 9 itu merupakan elemen paling kiri di binary tree-nya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita bisa ke root node-nya ya. Nah, karena yang kedua itu adalah root-nya kalau di in order ya, maka kita bisa tambahkan 3 di sini. Oke. Nah, setelah itu ya, kita coba explore bagian bawah kanan dari root node 3. Nah, di sini root node bagian bawah kanan itu adalah 20 sekarang. Oke. Nah, tapi ingat teman-teman, root node itu kita baru tambahinnya di step kedua. Ya kan, di sini kan kita nambahinnya. Sedangkan yang kita perlu explore dulu dan lalu kita tambahkan di awal itu adalah bagian kirinya. Jadi kita coba cek ada nggak dari 20 ini itu elemen di bagian bawah kirinya. Ternyata ada, yaitu 15. Nah, sampai sini kita juga masih belum bisa tambahin ke listnya. Kenapa? Karena kita harus make sure apakah 15 ini dia itu masih ada elemen di bagian bawah kirinya atau enggak. Ternyata nggak ada. Gimana dengan bagian bawah kanannya? Nggak ada juga. Maka kita bisa bilang kita udah selesai explore bagian bawah dari 15. Jadi kita bisa tambahin 15 ke list in ordernya. Oke. Lalu kita ke rootnya ya. Jadi root itu sekarang bisa kita tambahkan karena kan setelah bagian kiri kita tambahkan bagian rootnya kan ya. Berarti 20. Lalu kita explore bagian kanannya. Nah, sekarang 7 itu akan jadi root node dari bagian bawah kanan 20 ya kan. Nah, lalu kita cek lagi. Di 7 ini, itu dia ada bagian bawah kanannya nggak? Ternyata nggak ada. Bagian bawah kirinya ada nggak? Nggak ada. Berarti kita bisa tambahkan 7 di listnya.
gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, itu kan in order ya. Tapi gimana kalau post order ya? Nanti yang terakhir aku juga akan bahas secara singkat terkait dengan pre-order untuk sekedar mengingatkan kita apa perbedaan antara ketiganya gitu ya. Ini aku coba hapus dulu. Maaf, ini tuh harusnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau post order yang aku pakai warna biru ya. Jadi yang ingat ya, post order awalnya sama-sama kita explore bagian bawah kirinya dulu. Oke. Jadi ini awalnya ada root kan ya. Lalu kita cek dia ada elemen nggak di bagian bawah kirinya gitu. Nah, ternyata ada, yaitu elemen 9. Oke. Nah, tapi sampai sini kita masih belum bisa tambahkan ke list post order ya. Jadi di post order. Oke. Kenapa? Karena kita perlu cek lagi dari elemen 9 itu dia ada bagian bawah kirinya nggak? Ternyata nggak ada. Ada bagian bawah kanannya nggak? Ternyata nggak ada. Nah, dari situ kita bisa pastikan bahwa di binary tree-nya elemen paling kiri dari tree itu adalah 9. Oke. Setelah itu kita coba naik ke atas ya, ke root node-nya. Nah, di sini perbedaan antara post order dengan in order ya. Kalau in order, step keduanya itu kan root ya. Tapi kalau post order, step keduanya itu adalah right atau bagian kanan ya teman-teman. Oke. Jadi ketika kita naik ke atas ke rootnya, kita nggak langsung nambahin angka 3. Oke. Tapi kita coba explore bagian bawah kanan dari root node 3 itu gitu. Ternyata ada elemen di sini 20. Nah, tapi 20 belum bisa kita tambahkan ke list post ordernya. Kenapa? Karena sekarang 20 itu dia sifatnya akan menjadi bagian bawah kanan, root node dari bagian bawah kanan si root node pertama 3 gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan bahwa kita perlu cek lagi nih, 20 ini ada bagian bawahnya nggak ya? Ada bagian kiri, ada bagian kanan. Kita cek bagian kiri dulu, ya nggak? Karena kan kalau post order yang paling pertama kita cek bagian bawah kiri ya, left-nya kan ya. Oke. Nah, jadi ternyata di ini ada elemen 15 di bagian bawah kiri dari elemen 20. Oke, setelah itu kita cek lagi. Bagian bawah kiri dari 15 ada nggak? Nggak ada. Bagian bawah kanan 15 ada nggak? Nggak ada gitu. Berarti kita bisa pastikan bahwa di bagian bawah kanan yang ini, yang saya kotakin hitam ini, dari root node 3, itu yang paling kiri itu ada 15. Jadi kita tambahkan 15 dulu teman-teman. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, setelah itu ya, kita naik ke atas. Tapi ingat teman-teman, karena kan sekarang 20 ini sifatnya jadi root ya, dari bagian bawah kanan 3. Oke. Nah, berarti kita nggak bisa tambahin root dulu. Root itu kita tambahinnya terakhir teman-teman. Ini tuh terakhir ya. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan dulu itu adalah yang right-nya, bagian kanannya. Oke. Nah, kita cek 20 ada bagian bawah kanan nggak? Oh, ternyata ada gitu, yaitu 7. Nah, 7 kita cek lagi. Dia ada bagian bawah kiri nggak? Ternyata nggak ada. Ya kan? Bagian bawah kanan ada nggak? Nggak ada juga. Oke. Nah, maka kita bisa tambahkan 7 setelah itu. Oke. Lalu kita cek lagi. Karena ini berarti kan kita udah selesai nih untuk explore bagian bawah ini dan bagian bawah kirinya kan ya, dari 20. Maka kita bisa tambahin 20 di sini. Oke. Setelah itu kita juga bisa jamin bahwa kita udah mengeksplor semuanya bagian bawah kanan dari 3. Ya, bagian bawah kiri dari 3 juga udah kita explore semua elemennya. Maka sekarang kita bisa tambahkan 3. Oke. Perhatikan di sini teman-teman bahwa root node di yang paling atas 3 di post order itu dia selalu ditambahkan di yang paling akhir di list post ordernya. Oke. Jadi ingat ya, yang paling akhir 3 ini tuh ditambahin yang paling akhir di sini. Selalu kayak gitu. Entah itu binary tree-nya seperti apapun bentuknya, elemen yang paling atas sendiri itu di post order dia selalu ditambahkan di yang paling akhir. Kenapa saya ulang berkali-kali ini? Karena ini adalah ide yang sangat-sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Oke? Itu ya kalau post order ya. Nah, sekarang saya coba bahas secara singkat aja terkait dengan pre-order yang sebelumnya juga udah pernah kita bahas kan ya di video yang saya upload kemarin. Oke? Jadi kalau pre-order itu ingat teman-teman, dia dari root dulu. Maaf. Dia dari root dulu, oke? Jadi ini 3 itu kan root kan awalnya ya. Maka kalau aku punya list pre-order, yang pertama kali aku tambahkan itu adalah elemen 3. Ya, karena dia jadi root node dari tree kita di awal. Setelah itu kita cek bagian bawah kirinya di sini, oke? Di sini berarti yang jadi root node-nya sekarang adalah 9. Oke. Nah, berarti kita coba cek dulu nih.
ada nggak bagian bawah kiri dari 9? Nggak ada kan ya? Cuman mungkin gini teman-teman, kalau di pre-order, karena kan kita tambahin kan root dulu ya. Oke. Sebenarnya kita udah bisa langsung nambahin 9 di sini. Jadi ketika kita explore bagian bawah kiri dari 3, kan sekarang kan 9 jadi root node-nya kan ya. Di bagian bawah kirinya ini. Oke. Berarti 9 kita bisa tambahin di sini. Oke, setelah itu kita cek lagi. Jadi nggak harus yang kayak tadi ya, kita harus nunggu dulu. Kita cek bagian bawah kiri, bagian bawah kanan. Kalau pre-order tuh nggak. Oke. Nah, setelah itu kita cek lagi bagian bawah kirinya. Ada nggak root node di bagian bawah kiri dari elemen 9? Nah, ternyata nggak ada. Maka nggak ada di sini, berarti kita cek lagi bagian bawah kanannya ada nggak? Nggak ada juga. Nah, berarti nanti kita bisa naik ke atas gitu ya, ke root node-nya. Karena ini kan 3 udah kita explore sebelumnya ya, jadi kita bisa ke bagian bawah kanannya. Nah, sekarang yang menjadi root node di bagian bawah kanan itu adalah elemen 20. Oke, berarti 20 kita bisa tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita ke bagian bawah kiri dari 20, yaitu 15. Jadi sekarang 15 itu ada menjadi root node dari bagian bawah kiri dari 20. Tapi karena di situ cuma ada 15, kita bisa tambahin 15. Ya, setelah itu kita naik ke atas gitu ya. Karena 15 sudah kita explore, 20 sudah kita explore, kita coba explore bagian bawah kanannya. Ya, jadi ingat kalau pre-order itu dari root, habis itu kita ke kiri, dari kiri ya baru kita ke kanan, gitu ya. Nah, berarti 7 di sini karena bagian bawah kanan dari 20 cuman elemen 7. Oke. Nah, itu pre-order, teman-teman. Nah, terus gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Oke. Nah, yuk kita coding bareng-bareng. Oke teman-teman, terus gimana dengan codingan Python-nya ya untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini mirip banget dengan yang problem sebelumnya ya. Cuman bedanya gini teman-teman. Kalau di problem sebelumnya yang kita buat binary tree dari pre-order dan in-order, itu kan kita ambil root-nya selalu berasal dari elemen pertama dari pre-order-nya. Oke. Nah, tapi karena di sini itu nggak ada pre-order, nah teman-teman harus hati-hati nih ya. Kita diberikan in order dan post order, oke? Tapi kalau teman-teman ingat dengan penjelasan saya yang sebelumnya, elemen terakhir dari post order itu selalu berada di elemen paling atas dari binary tree kita. Itu selalu teman-teman. Kenapa? Karena cara kerja dari post order tadi yang saya bilang ya, itu dia dari kiri dulu, baru ke kanan, baru yang terakhir kita tambahkan root-nya. Jadi pasti root di bagian paling awal, yang paling atas 3 di sini, itu selalu berada di posisi paling akhir di list post order-nya. Dari sini kita bisa buktikan ya, bahwa di sini ada 3 nih di sini. Oke, yang paling akhir. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa ini kita bisa tambahin sebagai root node-nya itu dari elemen terakhir di post order. Berarti tree node kita ambil elemen terakhir dari post order. Oke. Setelah itu kita cari posisi elemen terakhir tersebut di in order ya. Caranya adalah in order.index ya, post order dari -1. Ini kita cari posisi root ya, atau elemen terakhir di post order gitu ya, di list in order ya. Oke. Nah, setelah itu ya, di sini kita bisa lakukan secara rekursif ya, pakai dfs sama dengan yang problem sebelumnya ya. Jadi root.left itu akan sama dengan self.build tree gitu ya. Nah, di sini harus hati-hati juga nih. Untuk in ordernya ya, kan kita cuma mau ambil yang bagian kirinya aja berarti ya, karena kan kita mau rekursif di bagian bawah kiri di sini. Oke. Nah, berarti in ordernya ingat, kan kita kan tahu kan ya posisi root node-nya di in order. Misalkan kalau di contoh yang pertama itu kan posisinya di indeks yang pertama. Oke. Nah, tapi kita juga tahu dari sini bahwa semua elemen yang berada di sebelah kiri dari posisi root di list in order itu dia selalu berada di bagian bawah kiri dari si root node 3. Jadi kalau misalkan di contoh pertama ini, kan root node di awal kan 3 kan ya. Oke. Nah, lalu kita cari posisi di in order, ternyata dia ada satu elemen di sebelah kirinya. Ya, berarti satu elemen itu pasti dia berada di bagian bawah kiri dari root node 3. Ya. Maka kita bisa bilang kita akan ambil semua elemen
sebelum posisi root node itu di in order, ya kan ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, lalu untuk yang post ordernya gimana? Ya. Oke. Nah, untuk bagian post order kita bisa lihat di sini bahwa kita itu juga ingin mengambil semua elemen ya yang dia berada jadi gini teman-teman. Kan kalau di in order misalkan di contoh yang pertama itu kan rootnya kan awalnya 3 ya. Posisinya kan di sini kan ya, di indeks ini. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ada 3 elemen in total yang dia berada di bagian bawah kanan dari root node 3. Oke. Nah, berarti kita juga bisa katakan bahwa 3 elemen di sini sebelum si posisi terakhir dari post order yang merupakan rootnya itu dia juga berada di bagian bawah kanan dari root node itu. Oke. Berarti semua elemen sebelum 3 elemen itu ya, jadi kalau misalkan di bagian bawahnya ada 3 elemen, berarti semua elemen sebelum 3 ini, yaitu di sini ya kebetulan cuman ada 1 elemen yaitu 9, itu pasti berada di bagian bawah kirinya dari root node itu. Oke. Maka kita bisa katakan seperti ini. Jadi kita ambil semua elemen sebelum posisi indeks tersebut. Oke. Jadi sama ya di sini ya untuk bagian bawah kirinya. Nah, gimana dengan bagian bawah kanan? Oke. Nah, kalau ini ada perbedaan ya. Kalau tadi kan sama nih antara in order dengan post order, kita slicing elemen listnya tuh sama kan ya, semua elemen sebelum indeks. Nah, gimana kalau bagian bawah kanan ya? Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan. Kan kita tahu ya, ada 3 elemen yang pasti berada di bagian bawah kanan root node itu ya, di contoh yang pertama ini. Oke. Berarti untuk yang in order ya, kita akan ambil semua elemen setelah posisi indeks rootnya di list in order ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau yang post ordernya gimana? Nah, untuk yang post order kita bisa lihat di sini teman-teman. Kan kita tahu ya, karena di sini itu ada 3 elemen setelah root node 3 di in order, berarti kan 3 elemen itu kan di bagian bawah kanannya kan ya. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa 3 elemen sebelum root node 3 di post order dia selalu berada di bagian bawah kanannya. Oke, berarti ini itu ya, kita akan ambil ini nih. Oke, kita akan ambil 15, 7, 20, 3 elemen ini ya. Lalu kita rekursif, kita lakukan secara berulang ya. Jadi ini tuh kita akan ambil mulai dari IDX plus 1 juga ya. Tapi maaf. Iya benar ya, kita mulai dari IDX bukan IDX plus 1. Oke. Jadi mulai dari posisi indeks itu di post order sampai 1 elemen sebelum posisi terakhir dari post order. Oke, kenapa? Karena kan elemen terakhir root node ini itu udah kita tambahkan kan ya di tree-nya ya, di codingan yang pertama ini. Oke, berarti kita nggak mau dong nambahin itu lagi kan. Jadi kita mau 1 elemen sebelum si posisi terakhir root node 3 di post order ya. Berarti ini yang paling akhir ya, yang paling awal itu adalah posisi indeks sendiri. Yaitu kan indeksnya kan 1 kan tadi kan ya. Ini kan ya, dari sini, dari in order. Berarti mulai dari 1, 2, semua elemen sampai sebelum posisi terakhir di post ordernya. Ya, seperti itu. Nah, habis itu kita bisa return root ya. Cuman ada satu yang kurang di sini. Kita perlu define base case-nya kan ya, karena kita pakai DFS. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kan bisa aja nanti yang tersisa kan misalkan in order tinggal 1 elemen, post order tinggal 1 elemen. Nah, kalau kita mau nyari indeks plus 1 dari list yang cuman ada 1 elemen, berarti kan dia akan kembalikan list kosong kan ya. Nah, berarti kalau seandainya dia itu nggak ada in ordernya gitu ya, atau kalau yang nggak ada itu post ordernya, maka kita akan return none ya kan ya, karena kan kita akan membandingkan in order dan post order kan ya. Jadi kita akan lakukan secara rekursif baik untuk bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanan. Oke, tapi kalau ada salah satu aja yang dia itu nggak ada, kita return none gitu ya, atau return nggak ada. Nah, sampai sini kita bisa run codingannya. Nah, lalu kita submit. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke, thank you semua. Sampai jumpa kembali.